Tapi, gimana kalau ternyata ada sisi lain dari ceritanya? Sisi yang lebih gelap yang mungkin nggak pernah kita baca di buku pelajaran sejarah. Coba deh, kalau kita ngomongin penemu paling hebat, nama Edison itu hampir selalu ada di paling atas kan? Sosok yang katanya sih berhasil menerangi dunia. Tapi, pertanyaannya apa julukan penemu paling jenius ini beneran pas? Yuk kita coba bedah lebih dalam. Oke, kita mulai dulu dari gambaran yang kita semua udah kenal. Sosok Thomas Edison sebagai pahlawan inovasi. Seorang visioner yang mengubah malam jadi terang benderang. Pokoknya, dia itu simbol kemajuan lah. Nah, fondasi dari semua kerajaannya itu adalah arus searah atau DC. Inilah teknologi andalannya. Sistem ini emang oke banget, tapi ada satu kelemahan gedenya, dia nggak efisien kalau buat jarak jauh. Tapi ya tetap aja pada masanya ini tuh standar emasnya yang memulai revolusi listrik. Dan ini nih, poin yang penting banget buat kita ngertiin. Edison itu bukan cuma penemu. Dia itu pebisnis yang, cerdik banget. Seluruh kerajaan bisnisnya, ratusan patennya, keuntungannya yang luar biasa, semuanya itu dibangun di atas teknologi DC. Sampai akhirnya, muncullah seorang penantang, seorang jenius dengan ide yang benar-benar beda. Ide yang super revolusioner, namanya Nikola Tesla. Dan gagasannya ini bakal jadi ancaman buat semua yang udah Edison bangun. Bedanya tuh fundamental banget. Gini deh, bayangin listrik DC-nya Edison itu kayak air yang ngalir satu arah di selang panjang. Makin jauh, makin lemah tenaganya. Nah sebaliknya, AC punya Tesla yang arusnya bolak-balik bisa dikirim ratusan kilometer jauhnya dengan efisien banget. Secara teknis, jelas AC jauh lebih unggul. Artinya apa? Sistem AC-nya Tesla ini bukan lagi cuma sekedar ide yang lebih bagus. Ini tuh ancaman nyata bagi model bisnis Edison. Kalau sampai AC yang menang, kerajaan DC miliknya bisa langsung ambruk. Jadi pertarungannya ini bukan lagi soal sains, tapi soal bertahan hidup. Nah, dari sinilah ceritanya mulai jadi lebih kelam. Persaingan antara DC dan AC ini memicu sesuatu yang dalam sejarah dikenal sebagai perang arus. Dan perang ini sama sekali nggak bersih mainnya. Jadi pertanyaannya gini, apa yang dilakukan seorang penemu hebat ketika teknologinya yang udah mapan banget itu ditantang sama sesuatu yang, jujur aja, lebih superior? Apa coba yang bakal dilakuin sama sang legenda, Thomas Edison? Jawabannya cukup mengejutkan. Edison gak memilih buat berinovasi atau menciptakan teknologi yang lebih baik buat ngaingin Tesla, dia justru milih jalan lain, yaitu menghancurkan reputasi pesaingnya lewat kampanye hitam yang terencana. Taktik yang dia pakai itu bener-bener sistematis loh. Ini bukan lagi persaingan bisnis yang sehat, ini udah jadi upaya terkoordinasi buat menanamkan rasa takut ke semua orang. Strateginya punya 3 pilar utama. Pertama, nyebarin kebohongan dan informasi ngawur. Bilang kalau listrik AC itu bahaya banget dan mematikan. Kedua, dia pakai pengaruhnya buat lobi-lobi politisi biar penggunaan AC dibatasi. Dan ketiga, ini yang paling parah. Dia ngadain demonstrasi publik buat ngebuktiin bahaya AC. Narasi yang dibangun di media itu jelas banget, bikin orang takut. Pernyataan-pernyataan kayak gini sengaja dibuat untuk memicu kepanikan, biar publik percaya kalau milih teknologinya Tesla itu sama aja kayak ngundang maut ke rumah sendiri. Dan inilah puncak dari kampanyenya. Sesuatu yang kayaknya sulit banget kita bayangin, datang dari orang yang kita anggap pahlawan. Edison dan timnya mulai menyetrum hewan di depan umum cuma buat mendemonstrasikan betapa mematikannya listrik AC. Iya, beneran. Mereka melakukannya ke anjing liar, kuda, bahkan seekor gajah sirkus. Dan mereka sengaja pakai generator AC dari Westinghouse, perusahaan yang mendukung Tesla. Tujuannya brutal dan simpel, menanamkan citra di kepala semua orang bahwa arus bolak-balik itu sama dengan kematian. Setelah tahu semua ini, kita jadi terpaksa bertanya lagi, siapa sih Thomas Edison yang sebenarnya? Apakah dia seorang jenius yang tercerahkan atau seorang pebisnis yang kejam? Kisah perang arus ini secara fundamental mengubah narasi sederhana tentang Edison sang pahlawan. Cerita ini nunjukin kalau dia itu orang yang kompleks, brilian, tapi di saat yang sama bersedia melakukan cara-cara keji buat melindungi kerajaannya. Inilah 2 sisi dari Thomas Edison. Di satu sisi, kita punya penemu jenius yang karyanya benar-benar mengubah peradaban kita. Tapi di sisi lain, kita ngelihat seorang pebisnis tanpa ampun yang menghalalkan segala cara. Keduanya
Ya, orang yang sama. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Setelah melihat sisi gelapnya, menurut Anda gimana? Apakah dia seorang jenius dengan sisi kelam, seorang pebisnis yang brilian, atau mungkin keduanya? Sejarah itu emang jarang banget ada yang hitam dan putih, dan kisah Edison ini adalah contoh yang paling pas.